kami semuanya beribadah. Kenapa di sini na'budu tidak a'budu ana? Hanya kepada engkau ya Allah aku beribadah, tapi na'budu. Orang muslim tak boleh egois ketika sudah memiliki kesolehan secara lokal dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kenikmatan rahmat Allah berupa hidayah itu, lezatnya ibadah itu tidak boleh dikonsumsi sendiri. Ada anak, ada istri, ada keluarga, ada tetangga, ajak juga. Sehingga kalimatnya na'budu, kami semuanya. Ya. Nah, di sini ada tadaburnya. Kenapa objeknya dulu disebutkan tidak na'budu iyyaka? Kalau na'budu iyyaka, kami beribadah iyyaka kepada engkau ya Allah. Itu maknanya masih boleh untuk memiliki Tuhan yang lain. Ya. Selain kepada engkau, di masjid, di luar masjid boleh punya Tuhan yang lain. Tapi di sini iyyaka na'budu. Dalam sekali yang dikatakan oleh Hannah binti Fakhur itu, kalimat muharraran, mufarrigon li ibadatillahi wahdah. Ingin sekali aku punya keturunan sebagaimana aku merasakan lezatnya tauhid ini. Selama hidupku tidak pernah punya Tuhan yang lain. Aku juga punya anak, nanti akan aku jadikan muharraran supaya dia juga hatinya kosong, sehingga hanya ibadah kepada Allah saja, tidak pernah punya Tuhan yang lain. Nah, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah. Tidak boleh sedikit pun noleh ke kanan ke kiri untuk boleh ada kesempatan memiliki Tuhan yang lain. Makanya objeknya dulu, supaya hanya Allah saja. Ini tadaburnya, Masya Allah. Taib, ya, tauhid, ya, harus punya cita-cita. Saya harus punya anak yang memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Ibu Ainun lebih dulu meninggal, kemudian Pak Habibie. Saya tuh menyayat hati bacanya sampai menangis itu ya. Beliau kurang apa dalam urusan fitrahnya di dunia. Ya, bagian di dunianya begitu besar. Ya. Per bulan dibayar itu karena keilmuannya, anugerah yang Allah titipkan dalam urusan membikin pesawat itu jarang, 1001 itu pilihan. Tapi ketika beliau sakit itu pesannya, ada satu penyesalan. Mungkin ada hal yang kurang hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, makanya urusan ibadah ini, urusan tauhid ini urusan nomor wahid. Taib. Ketika ini sudah dua hal ini kita usahakan ya, maka ada hal yang ketiga ya. Khidmatan lihadzal din. Muharraran ini ya Allah, aku ingin jadikan anak ini setelah faham siapa Robnya, paham bahasa Al-Quran, paham hubungan spesial antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan paham dalam mensikapi dunia, maka setelah dewasa khidmatan lihadzal din, aku arahkan dan aku pasrahkan supaya mereka anak-anakku ini mengkhidmatkan dirinya untuk memperjuangkan agama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau misalkan dokter, biarlah dokter yang membawa kalimat tauhid. Dia mendapatkan lafaz akhiratnya dengan sebagai seorang dokter karena membawa agamanya. Kalau dia seorang tajir, dia membawa kalimat la ilaha illallah, mengkhidmatkan dirinya untuk agamanya melalui bidang sebagai seorang pebisnis, seorang tajir. Begitu juga petani, seorang petani mungkin, atau seorang ustadz yang membawa kemaslahatan untuk umatnya, ya, bukan ustadz yang umat dalam keadaan sangat kronis, hadirnya bertambah kronisnya umat, tidak ya, tapi memberikan maslahat, khidmatan lihadzal din. Nah, ini tiga hal harus dimiliki oleh kedua orang tua sesuai dengan cita-citanya anak. Yang kedua sekarang ya, mari kita lihat ayat di dalam surat 30 ayat 21. Nah, biasanya pas pernikahan kan ya, di laris ayat ini. Kita sedikit berbicara hal yang ideal, karena Al-Quran itu menampilkan hal yang ideal. Memang siapa yang tidak mau ketika kita sudah berumah tangga, kemudian ingin punya keturunan yang soleh ya. Cuma kesolehan yang jauh lebih besar hasilnya itu diawali ketika mencari dan memilih bibitnya gitu. Nah, tapi kita kan sekarang sudah jadi ya, sudah jadi ya.
Tidak apa-apa, kita lihat dulu ayatnya. Ya. Sebelum kita menikah itu kan harus mencari calon bibit yang baik. Ya. Dilihat pada ayat itu ada kalimat wa min ayatihi. Nanti kita pertajam tadabbur ayat ini di waktu yang lain. Ini menyinggung saja. Karena kalau ingin ideal ya sebelum melahirkan generasi itu dalam mencari bibit yang nanti akan melahirkan calon-calon yang baik harus bibit yang baik juga. Ayahnya ya ibunya. Surat 30 ayat 21. Sebentar, saya buka dulu ya. Ar-Rum. Wa min ayatihi, minnya itu min litab'id, laisa litabyin. Litabyin itu tidak semua, yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah masih banyak. Ini disebutkan sebagian kecil. Wa min ayatihi, dan di antara, nah, nerjemahkannya begitu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari sekian tanda yang banyak, Allah tampilkan satu, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi kalian wahai para lelaki dari jenis kalian sendiri azwaja, istri kalian, ya, pasangan hidup. Nah, litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, ketenangan. Wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddatan, ada kasih sayang. Wa rahmatan, dan rahmat. Nanti ada perbedaan sakinah, mawaddah, dan rahmah itu nanti saja kapan-kapan ya, ada tadaburnya. Ini menyinggung sedikit tentang kalimat khalaqa. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang hal demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan bagi kaum yang mau berfikir ya. Dilihat kalimat selanjutnya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Kenapa tidak pakai kalimat fiil sebagaimana pada ayat 21, wa min ayatihi an khalaqas samawati wal ard, tidak begitu ya. Tapi di sini pakai kalimat isim. Nah, maknanya kalau khalaqa ini kalimat fiil itu berubah-ubah. Maka ada syariat cerai ya, tidak selalu dengan istri itu gitu. Karena kalimatnya khalaqa itu kalimat fiil berubah-ubah. Tapi kalau ayat dua-duanya wa min ayati khalqus samawati, pakai kalimat isim, dan isim itu subut, menetap dari dulu sampai sekarang. Seperti itulah langit dan bumi Allah ciptakan, tidak ada perubahan ya. Taib. As-sakinah, mawaddah dan rahmah itu ketika kita taruhlah sudah mendapatkan istri yang salihah ya, maka harapan besarnya pasti akan mendapatkan keturunan yang baik ya. Karena al-arwah junudum mujannadah, ruh-ruh itu akan berkumpul dengan satu frekuensinya. Sehingga Ibnu Qayyim di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta, ketika menyelami hadis itu kata beliau, hatta seorang laki-laki tidak mungkin Allah pertemukan dalam akad pernikahan yang sah dengan perempuan yang dia cintainya, begitu juga sebaliknya, kecuali satu frekuensi min plusnya ya. Karena orang soleh gak mungkin Allah pertemukan dengan orang yang tidak soleh. Orang yang dolim tidak mungkin Allah pertemukan dengan yang soleh, kecuali dengan yang sama-sama dolimnya ya. Makanya dalam surat Nuh ya, dalam surat An-Nur ayat 1 sampai ayat yang keempat, di awal 1 dan 2-nya kan, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Perempuan pezina itu tidak mungkin kecuali dinikahi dengan laki-laki pezinah juga atau yang musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang yang beriman. Pasti satu frekuensi. Nah, ketika terjadi salah satu di antara keduanya ada sesuatu yang kurang nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa suaminya atau istrinya, sehingga mungkin salah satunya melakukan satu pelanggaran. Nah, mulai nanti frekuensinya itu mulai berubah ya. Gitu. Sehingga kalau itu tidak diperbaiki, maka sudah tidak satu frekuensi lagi. Maka terjadilah syariat khulu atau syariat talak. Dan itu bagian dari syariat ya.
Nah, sekarang kita, alhamdulillah yang hadir di sini khususnya, kita ini insya Allah satu frekuensi, ya. Suami dan istri dan istrinya itu satu frekuensi. Taruhlah sudah satu frekuensi, mungkin dari sejak awal atau mungkin di perjalanan mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Tinggal dua hal saja, jaga hidayah yang sudah ada sebagai suami istri yang salih salihah. Kemudian yang kedua, tingkatkan kualitas hidayah itu. Nah, sekarang mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Apa dulu Pak ukurannya Bapak ketika memilih istri? Tungkahul mar'atul arba'in, 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidatidin taribat yadak. Ya. Perempuan itu kan dinikah, begitu juga sebaliknya. Hadis ini juga sama untuk perempuan ketika mau menerima pinangan calon suaminya. Ya. Dilihat pertama, tungkahul mar'atu 5 liha, li arba'in 5 liha, hartanya. Dia wong sugih apa bukan gitu ya. Kemudian tungkahul mar'atu 5 liha wali hasabiha, ya, dilihat dia keturunannya seperti apa, apakah orang tuanya baik apa tidak, itu dilihat dulu. Kemudian wali jamaliha, ya, wajah itu juga sangat berpengaruh, ya, karena ketika nador kan, kalau sistem Islam itu ada ta'aruf nador. Ketika nador kalaupun dicadar dibuka dulu, karena untuk menentukan apakah dia keibuan atau tidak, ada penuh kasih sayang atau tidak, itu dilihat dari raut muka, ya, cantik atau tidak, ya, karena tidak bisa dibohongi Pak. Orang yang buta saja tahu mana yang cantik mana yang tidak, apalagi kita yang sehat gitu, ya. Nah, gitu ya. Nah, itu ada syariatnya. Tapi Nabi menekankan bidiniha fadfar bidatidin taribat yadaka. Tapi yang keempat, apakah karena agamanya? Kalau memilih agamanya, taribat yadaka, maka kedua tanganmu akan berdebu, penuh dengan keberkahan. Kesimpulannya, carilah calon ketika itu yang biologis dan ideologis. Semua, mau cantik, mau tidak, kaya ataupun tidak, keturunan baik ataupun tidak, itu tetap yang namanya biologis itu fitrah, pasti bisa. Tapi satu hal yang jarang, makanya diakhirkan, ideologis, ya. Carilah wanita yang ideologis. Fadfar bidatidin taribat yadaka. Begitu juga sebaliknya. Nah, makanya orang dulu Pak, Bu, ya, orang dulu itu orang-orang soleh. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kan, siapa sahabat yang lebih dekat dan keseriusannya dalam memperjuangkan Islam, punya hubungan khusus dengan Allahnya seperti apa. Tidak sembarang. Akhirnya Fatimah dinikah oleh siapa? Oleh sahabat dekatnya sendiri, yaitu Ali radhiyallahu an, ya, tidak sembarang, ya. Kemudian orang yang terbaik dalam riwayat Bukhari, Abdulun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar. Orang yang paling soleh setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar enggak sembarang, ngasihkan Aisyah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu sudah jelas riwayatnya. Ada satu riwayat yang sangat indah dan jarang, ya, yang agak-agak dekat zaman kekhilafahan misalkan, ya. Nah, ini bisa jadi contoh bagi kita, ya. Itu ada namanya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu kan termasuk ulamanya tabi'in generasi kedua, ulama besar. Beliau punya banyak murid, ya, punya banyak murid. Dan ada satu yang bungsu putrinya, ya, yang belum dinikahkan. Nah, ketika itu beliau ini agak resah. Guru yang baik, syekh yang baik kan agak resah. Biasanya dari sekian, misalnya 100 atau 200 orang jamaahnya, itu biasanya jamaah itu punya lapak tersendiri. Saya tahu Pak, ya, di tempat saya kalau di sini juga tidak jauh berbeda. Ini kalau pengajian, ya, sekarang dan nanti saya kalau datang lagi dengan posisi begini, ya, beliau tuh nggak mungkin pindah ya di situ lapak akhiratnya. Beliau juga di situ, ya. Nah, ini ada Abu Wada'ah, muridnya Sa'id bin Musayyib, ya, yang selalu duduk paling sebelah kanan di pojok, ya. Meskipun orang masih kosong, dia tetap di pojok. Itu lapak akhiratnya di situ, ya. Makanya kemarin waktu kita kajian di rutin setiap Jumat di Bandung itu daerah Cibaduyut, Masjid Al-Firdaus itu, ya. Itu ada namanya Pak Haji Wahyu, selalu di pojok sebelah kanan dari dulu sampai beliau meninggal, ya. Itu di situ terus, ya, tidak pernah pindah yang lain karena dia menikmati surganya di situ. Pas meninggal
Jumat selanjutnya ada kajian tuh kosong yang di pojok itu. Saya bilang, kenapa kosong? Saya khawatir cepat mengikuti Haji Wahyu. Nah, itu kalau guru yang hebat Pak, tahu itu posisi muridnya. Nah ketika itu nggak ada, Abu Wada'ahnya nggak ada. Akhirnya Sa'id bin Musayyib, ulama besar ini, dia nengok ke salah satu muridnya Abu Wada'ah itu. Karena sudah 2 pekan beberapa kali pertemuan tidak hadir. Resah kan? Ada apa? Khawatir dia terkena virus liberal misalkan, sehingga tidak mau hadir lagi, atau mungkin karena sakit. Datanglah ke rumahnya. Masya Allah, ketika datang ke rumahnya, beliau kaget. Benarkah syekhku, katanya, ustadzku, ulamaku, guruku datang ke rumah. Akhirnya betul datang ke rumah. Ngapain coba? Ke rumah. Ketika ditanya, kenapa kamu beberapa pertemuan tidak hadir? Kata beliau, kata Abu Wada'ah, ya Syekh, afwan, katanya, saya tersibukkan karena istri saya meninggal. Oh, meninggal, sehingga aku nggak bisa pergi karena teringat dengan kebaikannya. Luar biasa. Ya, sebagaimana Pak Habibie kan sangat tersentuh sekali dan selalu ingat dengan kebaikannya Ibu Ainun, ya, sampai membuat lagu ya dan difilmkan itu kan. Nah itu kemudian Sa'id bin Musayyib menangkap ya pesan itu. Beliau pulang, ketika pulang beliau bawa anak yang gadisnya ke situ, ya. Kemudian dipertemukan dengan Abu Wada'ah. Cuma putrinya suruh di luar. Setelah ngobrol-ngobrol, saya datang ke sini mau menikahkan anak saya dengan kamu, begitu. Tapi kata Abu Wada'ah, karena orang berilmu ya, sebentar Syekh, saya masih punya ibu, katanya. Rumahnya agak jauh dari sini, saya mau izin dulu sama ibu. Akhirnya pergilah. Ini kan menunjukkan anak soleh ini, ya. Dia datang kepada ibunya. Paham kalau ibu itu nomor kedua setelah Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ayat, termasuk dalam surat 17 ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dia menghargai ibunya. Pergilah ke ibunya. Bu, dia ceritakan, itu guru saya Syekh Sa'id bin Musayyib menawarkan anaknya untuk saya nikahi. Kata ibu, haram kamu menikahi gadisnya ulama besar gitu. Haram di situ bukan seperti kesan orang Indonesia ya, tidak halal gitu. Enggak ya. Maksudnya sebentar dulu. Pantas enggak kamu dengan anaknya dia itu loh, ya. Akhirnya dibawalah ibunya bertemu dengan gadisnya dan bertemu juga dengan Syekh Sa'id bin Musayyib. Dia sampaikan, haram anak saya menikah dengan gadismu, kecuali anak gadismu itu tinggal dulu bersama saya di rumah saya selama 3 hari. Dibawalah dengan ibunya Syekh Sa'id bin Musayyib dengan Abu Wada'ah muridnya di rumahnya, terpisah, terjaga ya. Selama 3 hari itu ibunya Abu Wada'ah ini nanya terus kepada putrinya Sa'id bin Musayyib ini, dan berulang-ulang lebih dari 3 kali. Apa pertanyaannya? Kenapa kamu mau sama anak saya? Laisalahul ma wa laisalahu ahl. Dia tidak punya keluarga kecuali saya saja ibunya, dan dia orang kere, tidak punya harta, kok mau, katanya. Apa jawaban anak gadis itu? 1, karena dia murid bapak saya. Yang kedua, saya tahu keseharian bapak saya. Bapak saya itu idola saya. Dia orang yang soleh. Tidak mungkin memilihkan untuk saya ya imam dalam rumah tangga saya nanti kecuali pilihan yang soleh juga. Satu frekuensi. Nah, makanya saya Pak, kalau pergi kemanapun biasanya ketika ketemu kawan yang punya anak ya gadis sudah cukup umur, saya tanya kepada dia ya, karena sudah dekatnya gitu. Saya tanya, Dek, Adek ini kan sudah besar, kapan menikah? Nanti Ustadz mau kuliah dulu, katanya. Nanti setelah 5 tahun, insya Allah saya rencananya dalam progres saya 5 tahun baru saya menikah. Itu laki-laki yang kamu dambakan seperti apa? Anak ini kalau jawab, saya ingin punya suami seperti ayah saya, berarti hebat itu anaknya, ada kedekatan khusus dengan bapaknya jadi idolanya. Tapi kalau dia menjawab, saya ingin punya suami seperti itu suami tetangga saya, berarti ada masalah dengan bapaknya ini ya sejauh mana kedekatannya. Nah, luar biasa. Makanya orang tua itu menjadi cermin bagi anaknya ya. Sehingga kenapa Rasulullah SAW itu punya anak yang laki-laki, perempuan, tapi yang laki-laki sebelum usia 2 tahun
itu Allah wafatkan, itu ada hikmah besar. Tapi yang perempuan sampai dewasa, sampai menikah, tinggal sisanya Siti Fatimah itu. Nabi itu dzurrahmah, orangnya punya sifat kasih sayang. Allah ingin menyempurnakan rasa kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad dengan didampingi oleh putri-putrinya sampai dewasa. Maka ayah bunda yang punya anak perempuan, ya, terutama ayahnya harus dekat dengan anak perempuan. Spesial anak perempuan itu, Masya Allah. Saya kalau kepada anak laki-laki, anak saya yang 10 banyak ya, itu yang kalau kepada laki-laki kadang agak stereo gitu, suruh sholat, suruh ngaji itu, ya biasa aja anak laki-laki. Tapi kalau perempuan stereo sedikit nangis, kitanya yang sakit hati, ya dia nangis itu, sehingga nggak pernah lagi dengan suara agak stereo, agak keras, enggak. Hanya perempuan itu hanya dengan kedipan mata saja itu sudah menyentuh hatinya. Luar biasa perempuan itu, ya. Taib, harus dekat loh. Antum ya sebagai ayah dengan gadis-gadis antum semuanya. Taib, ya. Sekarang kita lihat surat yang akan memotivasi kita serius untuk membersamai anak-anak kita, dan mereka ini adalah mutiara. Lihat pada surat 19 ayat 59. Saya catat. Masih ada sampai jam 11 ya kita. Ya, berarti harus dipercepat ini. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ada udah ketemu? Taib. Ayat 59 ya. Naam, Maryam 19. Fasawfa yalqawna ghayya. Ini kedepannya harus whiteboardnya kalau nggak 3 berarti kasih whiteboard yang besar. Nah, PR ini bagi Alifan. Dan itu Pak, ya saya baca dalam sejarahnya itu ternyata Sa'id bin Musayyib itu sebelum beliau menawarkan gadisnya kepada Abu Wada'ah yang kemudian dinikahinya, itu Masya Allah, satu hari sebelumnya ada Walid bin Abdul Aziz bin Marwan, itu putra mahkota itu, anak khalifah, itu sudah datang dengan khalifahnya. Nah itu bedanya dulu sekarang. Kalau dulu Umaro itu datang ke ulama merengek-rengek, sekarang sebaliknya bawa proposal ulama ke Umaro kan, ya. Nah, sehingga kadang juga lupa kalau sudah melihat tumpukan uang ratusan ribu, ya entah berapa ratus juta gitu, merah kan warnanya. Ini mata yang putih bisa jadi merah itu, gara-gara proposal tadi kan. Ya, akhirnya bilang madrasah jadi madrasah, repot. Ya. Jamaah rahimakumullah, akhirnya ditolak itu. Apa jawabannya? Ya, ketika rame di antara murid-muridnya Syekh Sa'id bin Musayyib itu, kan setelah menikah itu rame. Di antara kita kan masih ada yang muda. Kenapa dikasihkan kepada yang duda gitu ya? Syekh ini apa enggak salah takdir gitu. Nah, akhirnya ada yang berani. Kalau sama Syekh kan segan ya. Ada yang berani itu murid itu, dablek gitu ya. Tapi karena pingin dapat ilmu gitu. Apa nih ilmunya? Pasti Syekh itu jawabannya enggak sembarang jawaban, sehingga mewakili yang lain supaya dapat ilmu. Datang berdua, Syekh, afwan, kalau panjang itu pasti ada masalah itu ya. Kalau afwan itu masalahnya kecil, tapi kalau afwan nggak bisa hadir Ustadz ke pengajian ada masalah. Afwan saya katanya, saya mau tanya, sebenarnya segan, tapi saya ingin dapat ilmu dan kawan-kawan juga. Kenapa engkau menerima bahkan menikahkan gadis engkau kepada kawan kita si Abu Wada'ah, sudah lama nggak ngaji, terus duda lagi, kau dikasihkan ke dia. Jawaban syekhnya itu ya. Kemudian kan satu hari sebelumnya katanya
Walid bin Abdul Aziz bin Marwan itu kan putra mahkota khalifah, itu mau meminang putri engkau tolak kenapa? Jawabannya bagus ya. Kalau saya terima tawaran dari pinangannya putra mahkota, nanti anak saya hanya mendapatkan bahagia di dunia saja, tapi belum tentu di akhirat. Tapi kalau saya nikahkan dengan Abu Wada'ah, dia adalah orang yang soleh kawanmu itu dan sudah mengalami kehidupan yang pahit. Dia akan membawa kebahagiaan yang hakiki di dunia sampai di akhirat, sehingga anakku bahagia dengannya. Oh gitu. Akhirnya sudah sekak seter, nggak bisa tanya lagi, balik lagi sudah. Ya. Taib. Dilihat di sini. Ya. Fakholafa, maka akan mengganti mim ba'dihim, setelah generasi orang tuanya, ya. Him ini orang tua. Orang tua dalam bahasa Arab al-walidu. Khalfun, sebuah generasi yang baru. Nah, generasi yang baru ini disebut maulud. Anak kan? Maulud. Ya, atau waladun. Ya, al-walad. Yang kemudian generasi yang baru itu punya kebiasaan adha'us shalah. Ain waw karena jama' mudzakkar salim. Adha'u as-sholata. Lihat ya, di seluruh mushaf di seluruh dunia termasuk di Al-Ikhwan, itu pasti kalimat sholatnya akan kita bahas di sini. Pakai begini, bukan as-sholata, bukan begini, tapi pasti pakai waw ya, bukan alif. Kemudian di situ ada fathah berdiri. Coba dicek dulu, ya pasti itu. Itu mengandung makna tersendiri dalam ilmu tadabbur. Nanti kita bahas. Ada rahasia tersendiri. Wattaba'u, dan mereka mengikuti asyahawat. Bukan kalimatnya asyahwah, tapi jamak plural. Asyahawat. Fasaufa yalqauna ghayya. Baik. Akan mengganti satu generasi orang tuanya dengan generasi yang baru, anaknya. Yang memiliki kebiasaan adha'u, mereka suka melalaikan as-sholata, salat. Ini bukan tidak salat loh. Ya. Makanya penafsirannya berbeda-beda. Ada yang meninggalkan salat, ada yang suka memang terlambat masbuk, ya. Ada yang suka di rumah salatnya. Nah, adha'us shalah. Sementara kita terjemahkan, mereka meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, maka kalimat selanjutnya sudah pasti wattaba'us syahawat. Dia akan mengikuti syahwat. Bukan satu syahwat, tapi plural. Seluruh bentuk-bentuk yang didorong oleh syahwat. Nanti kita jelaskan. Fasaufa yalqauna, maka jangan salahkan. Suatu saat nanti, saufa itu kan waktunya, prosesnya panjang. Ya. Kalau ini dipelihara, ya kebiasaan ini tidak ada usaha untuk mengubah diri, ya. Fasaufa yalqauna, maka lihat nanti generasi-generasi seperti itu akan mendapatkan bertemu dengan goya. Goya itu halaka, kehancuran. Ya. Kalau seorang ahli pendidik mengatakan jika ingin tahu bagaimana nasib 30 tahun ke depan sebuah negara, maka lihat apa yang dipelajari oleh anak-anak hari ini. Baik, fasaufa yalqauna ghayya. Nah, sekarang saya akan pendekatan tadabbur. Bu, Pak, di sini ada maulud. Apa itu maulud? Anak. Di depannya ada orang tuanya. Orang tua itu walid dalam bahasa Arab. Kalau ketika sholat, yang di belakang imam itu disebut apa? Makmum. Sama. Maf'ul, makmum, maulud. Kalau yang di depan disebut imam. Nah. Dalam ilmu tadabbur, ya, bahwa al-mauludu yattabi'ul walid. Yattabi'u
walid. Al-mauludu, al-mauludu yang dilahirkan pasti mengikuti selamanya al-walida, orang tuanya. Sebagaimana al-ma'mumu, makmum yattabi'u al-imam. Makmum itu pasti akan mengikuti apa? Al-imam, ya. Imam yang di depannya. Imam takbir, takbir. Imam ruku, ruku. Imam sujud, makmum juga sujud. Tahiyat, tahiyat. Enggak boleh mendahului. Ini tadaburnya bahwa ketika orang tuanya siapapun, baik ibunya maupun bapaknya terlebih, ya, dalam imam rumah tangganya, itu anak tidak jauh kecuali mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini namanya fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Nah, tidak mungkin anak itu meninggalkan sholat kalau orang tuanya akan mengikuti, ya. Dan tidak mungkin anak itu mengikuti syahwat kecuali orang tuanya juga tidak jauh begitu. Ini pelajaran besar dari tadabbur ayat ini. Maka lihat, ya. Karena waktunya tinggal 30 menit lagi kurang lebih, saya langsung masuk pada pendekatan tadabbur akhir. Baik. Di Magelang itu, ada orang Magelang sini. Saya pernah jalan-jalan ke orang-orang yang dapat anugerah, ya. Ada orang-orang yang punya anugerah luar biasa, ya. Sekolah luar biasa. Kalau seperti autis, ya, ataupun punya penanganan khusus, ya, itu kan bukan penyakit sebenarnya, tapi itu penyandang, namanya penyandang, ya. Nah, itu orang-orang luar biasa. Waktu itu ada tiang bendera, ya, tiang bendera. Kemudian anak yang pertama naik, ya. Di situ ada seorang psikolog, ya, dokter psikolog. Dia naik sampai ke penghujung tiang bendera, anak yang pertama. Kemudian dia tengok kanan, tengok kiri, kemudian tersenyum, ya. Turun lagi, kata psikolognya itu, dokternya, nggak apa-apa, namanya juga anak luar biasa gitu. Tapi yang kedua nyusul, naik lagi ke atas, tengok kanan kiri, kemudian senyum, dia turun lagi, nggak apa-apa, namanya juga anak luar biasa. Yang ketiga naik lagi, ya, kawannya, naik sampai ujung itu, kemudian tengok kanan, tengok kiri, dia tersenyum, ya, turun lagi. Keempat siapa? Dokternya penasaran, naik ke atas, tengok kanan, tengok kiri, kemudian dia juga senyum. Maknanya apa? Ya, banyak orang tua hari ini yang dia berteriak kepada anaknya, "Nah, sekarang 15 menit lagi mau sholat duhur, segera ke masjid." Tapi dia iktikaf di hadapan televisi. Ya, itu kalau saya wakili bahasa anaknya ini, cuma dia segan kan kepada orang tuanya. Ini yang sehat ini saya apa bapak saya ini? Ya. Yang bermasalah ini saya apa bapak saya? Nyuruh tapi tidak ngasih contoh. Ya. Bahasa lisan dihargai sekali oleh Allah dan itu menjadi referensi bagi anak kita. Syekh Sudes, ya, Syekh Sudes, makanya hati-hati jadi orang tua, terutama ibu, ya. Itu kalau beliau khutbah, ceramah itu kadang, ya, mengenang kebaikan lisan orang tuanya ketika marah. Ibunya kan guru ngaji, ya. Sudes ketika masih kecil, ya, suka bawa ayam itu, ya, suka ganggu kawan-kawannya yang sedang ngaji di ibunya. Ibunya marah luar biasa. Sudes, idhab anta takun imam al-haramain. Sudes, kamu main terus, jangan main-main, pergi sana. Ibu doakan semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram. Dihargai. Kita kalau marahi anak gimana? Bu, gimana bu? Kamu nih bandel sekali. Kamu ini bandel sekali. Udah pergi sana. Bodoh sekali. Bener bodoh juga. Karena doa orang tuanya. Apalagi ditambah lagi. Nah, kamu ini bodoh kayak bapakmu. Akhirnya dibawa-bawa bapaknya. Ya. Doa yang salah itu bisa dihargai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jaga lisan ini, ya. Karena dihargai setiap doa orang tua. Yang kedua, bahasa tubuh, ya. Tadi anak itu sebenarnya akan mengatakan, pantesan ibu saya mengatakan memanggil bapak saya dengan Mas Gagah.
Loh kenapa? Setiap 15 menit sebelum adzan itu berkumandang, bapak saya menjadi orang yang primus, pria musola. Dia bawa peci yang bagus, bersih, suci, bajunya juga yang rapi, pakai jubah kalau itu jubah yang bagus, rapi, bersih, pakai wangi-wangian. Dia ambil air wudhu, kemudian setelah itu tidak banyak berbicara, hanya dengan kedipan mata kepada saya sudah paham ya. Kalau dia mengajak saya untuk hal yang baik, nggak usah teriak-teriak, ngasih contoh saja itu sudah